Selamat bertemu kembali, Shalom. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan Anda semua sudah mengikuti dari bab 1 sampailah sekarang. Jangan lupa untuk menonton dari awal pembelajaran sampailah sekarang, dan jangan lupa menyokong supaya Anda dapat melihat atau mendapat pembelajaran yang terkini yang akan bersambung-sambung. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk supaya apabila ada video pembelajaran Anda akan diberitahu. Subscribe, like, supaya ianya dapat menyokong pembelajaran ini. Kali ini kita akan belajar Roh Kudus adalah satu pribadi yang nyata, sama seperti Bapa dan Anak. Roh Kudus adalah satu pribadi yang nyata, sama seperti Bapa dan Anak. Yohanes 15 ayat 26 mengatakan, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku." Perhatikan, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Galatia 4 ayat 6, "Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa." Yohanes 16 ayat 7, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Hal ini tidak berbicara tentang seseorang seperti yang digembar-gemburkan oleh dunia hari ini, tetapi ia berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus dan salah satu pribadi sama seperti Bapa dan Anak. Roh Kudus dapat menyelidiki, mengetahui, berfirman, menyaksikan, menempelak, menolong, menggerakkan hati, memimpikan, menjadikan sesuatu, menyucikan, mendoakan, mengatur perkara-perkara jemaat, melakukan mujizat, membangkitkan orang mati. Oleh sebab itu, ia bukan hanya merupakan suatu hasil dari sifat Allah, tetapi benar-benar merupakan satu pribadi. Roh Kudus dapat ditolak, didukacitakan, dan dihujat oleh manusia. Menghujat dan berdosa pada Roh Kudus tidak dapat diampuni. Menghujat dan berdosa pada Roh Kudus tidak dapat diampuni. Bila demikian, tentu dosa itu bukan terhadap sifat Allah, melainkan terhadap pribadi Roh Kudus, terhadap pribadi Allah, yaitu Roh Kudus. Matius 12 ayat 31, "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni." Yesaya 63 ayat 10 mengatakan, "Tetapi mereka yang memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka." Kisah Para Rasul 5 ayat 3, 4, dan 9 mengatakan, "Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebahagian dari hasil penjualan tanah itu?" Ayat 4, "Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ayat 9, kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu
berdiri depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat 51, hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menantang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Demikian juga kamu. Di dalam Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ini kita perhatikan, jangan mendukakan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus dapat mengasihi kita. Roma 15 ayat 30. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk berkumpul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Walaupun Allah yang Esa itu mempunyai 3 pribadi, tetapi ia hanya satu. Kita sepatutnya mengatakan Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Akan tetapi tidak berarti bahwa ada 3 Allah, sebab hanya satu Allah yang Esa. Jadi saudara, kalau ada di luar sana yang mengatakan orang Kristen ada 3, tetapi menurut penjelasan Alkitab, Allah orang Kristen adalah Allah yang Esa, tetapi terbagi kepada 3 oknum atau pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab hanya satu Allah yang Esa. Jadi saudara-saudara, semoga Tuhan memberkati kita semua dan kita terus diteguhkan melalui pembelajaran ini, dan terus ikuti pembelajaran ini supaya kita sama-sama mantul di dalam iman kita, supaya kita dapat membela iman kita sampai ke akhir hidup kita. Tuhan memberkati. Berjumpa lagi di topik bahasan yang selanjutnya. Amin.